take us, race to the rivers and jump in. There's so much more for us to see. Raising our torches, fighting the demons. Darling, don't look down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswa program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Video kali ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Pedesaan dengan tema perencanaan pembangunan desa dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama, social mapping, yang kedua, diagram Venn, yang ketiga, food basket, yang ketiga, yang keempat, matrix scoring. Desa Baipajung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Tanah Merah. Batas wilayah Desa Baipajung sebelah timur berbatasan dengan Desa Tanah Merah Lao, sebelah utara berbatasan dengan Desa Tumaja, sebelah barat berbatasan dengan Desa Pacentan, dan selatan dengan Desa Murombu yang mana termasuk Kecamatan Kuanyar. Di Desa Baipajung terdapat 6 dusun: Dusun Bailao, Dusun Baidaja, Dusun Buaan, Dusun Pinteng, Dusun Majungan, dan Dusun Rukburu. Akses publik untuk menunjang kebutuhan masyarakat di Desa Baipajung sudah dilengkapi dengan pasar, sekolah, dan pos kesehatan. Terdapat 3 sekolah dasar, yaitu SDN Baipajung 1, SDN Baipajung 2, dan SDN Baipajung 3. Fasilitas untuk perkumpulan masyarakat di Desa Baipajung terdapat masjid di setiap dusun dan balai desa yang terletak di Bailao. Mata pencaharian masyarakat Baipajung: sebagian besar masyarakat menjadi petani. Di sebelah utara desa, tepatnya Dusun Rukburu, terdapat sawah yang membentang luas yang berpotensi sebagai sektor pertanian. Dan bagian selatan desa, tepatnya di Dusun Majungan, berpotensi menjadi sektor industri, di mana para ibu-ibu di Desa Majungan sebagian besar berprofesi sebagai pengrajin mukena bordir. Selain itu juga berpotensi sebagai sektor perdagangan dengan adanya pasar di Dusun Buaan. Metode yang kedua yaitu diagram Venn untuk menentukan tipologi sosial Desa Baipajung agar dapat melihat masalah yang menjadi prioritas dan kebutuhan masyarakat. Saya jelaskan di sini berdasarkan dari narasumber, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Seperti yang terlihat di gambar, terdapat lingkaran besar dan lingkaran kecil yang menunjukkan skala prioritas perencanaan pembangunan Desa Baipajung. LPMK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, di sini berada di lingkaran yang paling besar karena perencanaan pembangunan di Desa Baipajung fokus terhadap pembangunan masyarakat dengan membangun drainase perairan untuk membantu memfasilitasi sektor pertanian. Dan di sini juga terdapat BLT dan Raskin, bantuan beras bagi masyarakat miskin, di lingkaran kuning. Mengapa kecil? Karena tidak menjadi prioritas dan memang sudah berjalan dengan lancar untuk membantu kebutuhan masyarakat. Dan juga sudah tepat sasaran. Dan di sini juga ada lingkaran biru. Di situ ada RT atau RW, kelompok tani, jamaah tahlil. Sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan perkumpulan-perkumpulan untuk membahas masalah pembangunan yang ada di masyarakat. Dan di luar lingkaran masalah ekonomi masyarakat, di sini terdapat lembaga pendidikan dan Karang Taruna. Mengapa di luar? Karena tidak berhubungan langsung terhadap perekonomian dan juga berada di lingkaran yang besar karena memang di Desa Baipajung
hanya terdapat lembaga sekolah dasar saja, dan Karang Tarunanya pun masih mati hidup dan diharapkan dapat benar-benar aktif untuk membantu pembangunan desa Baipajung. Itu dari untuk pengairan, jadi kita tujuannya untuk memfungsikan air bersih seperti Bamsimas dari program pemerintah itu di desa kami itu dikembangkan semaksimal mungkin. Itu adalah jalan untuk perdesaan, itu kita pengaspalan sekarang ini sudah mencapai hampir 70%. Dan untuk barang lain-lainnya itu adalah posyandu, kita dari bidan sudah mencapai 50% kita di desa kami. Metode yang ketiga yaitu food basket. Untuk melihat pola konsumsi masyarakat dan kebutuhan sehari-hari masyarakat di desa Baipajung. Di sini ada 3 kebutuhan prioritas, kebutuhan penunjang, dan kebutuhan utama. Kebutuhan prioritas di desa Baipajung yaitu lauk pauk, beras, dan air bersih. Lauk pauk di sini karena di desa Baipajung sendiri bukan daerah perkebunan dan juga pesisir, jadi sangat membutuhkan lauk pauk untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu beras. Tidak semua masyarakat di desa Baipajung berprofesi sebagai petani. Hanya 30% dari masyarakatnya yang berprofesi sebagai petani. Yang ketiga yaitu air bersih. Di desa Baipajung sendiri sangat sulit mendapatkan air bersih. Mayoritas masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih yaitu menggunakan air PDAM. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan penunjang. Di sini masyarakat Baipajung membutuhkan perlengkapan rumah, komunikasi, dan kendaraan. Masyarakat membutuhkan perlengkapan rumah seperti alat-alat rumah tangga untuk memasak, untuk mencuci baju, dan juga membutuhkan sabun, rinso, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu komunikasi. Masyarakat Baipajung umumnya kebanyakan dari mereka yaitu merantau. Jadi untuk memberikan informasi kepada kerabat atau mendapatkan informasi dari luar, masyarakat membutuhkan HP sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga yaitu kendaraan. Di Baipajung sendiri banyak kebutuhan yang belum terpenuhi. Jadi sangat membutuhkan kendaraan untuk menunjang pekerjaan dan untuk memenuhi kebutuhan sehingga dapat pergi keluar desa untuk membeli kebutuhan yang tidak ada di desa Baipajung sendiri. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan utama, yaitu paket internet dan masker. Kenapa paket internet menjadi kebutuhan utama? Karena pada saat pandemi ini para anak-anak sekolah di rumah saja, jadi membutuhkan internet untuk menunjang pendidikannya. Karena pendidikan yang terjadi saat ini yaitu hanya via online saja, jadi paket internet sangat dibutuhkan. Yang kedua yaitu masker untuk melindungi kesehatan dan juga memenuhi protokol kesehatan. Masker menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Metode yang keempat yaitu matrix scoring. Untuk melihat sistem sosial Desa Bepajung dengan melihat permasalahan yang sedang terjadi dan skala untuk menentukan masalah yang terpenting. Di sini ada dua. Di sebelah kiri permasalahan yang terjadi, sebelah kanan ada skor, skalanya dari 1 sampai 5. Yang pertama ada beras, skornya 5, dikarenakan hanya sebagian kecil masyarakat saja yang dapat memenuhi kebutuhan beras. Melihat potensi dari Desa Bepajung, hanya ada 1 dusun yang berpotensi sebagai sektor pertanian. Yang kedua yaitu ada BLT, skornya hanya 1, dikarenakan program BLT dari pemerintah selalu tepat waktu dan benar-benar diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang ketiga ada lapangan atau taman, skornya hanya 2. Meskipun lapangan tidak ada di Desa Bepajung, namun tidak terlalu dibutuhkan masyarakat karena di Bepajung sendiri sangat asri sekali, dan jika membutuhkan lapangan pun banyak lahan-lahan yang kosong di dusun-dusun jika dibutuhkan untuk mengadakan acara atau sebagainya. Yang keempat ada perbaikan drainase air. Di sini skornya hanya 2 karena memang saat ini sedang melakukan perencanaan penyelesaian pembangunan drainase dan prosesnya sudah mencapai 50%. Yang kelima ada keamanan, skornya hanya 1 karena memang di Desa Bepajung sendiri sangat-sangat aman sekali. Setiap ada tindak pencurian pun pasti dapat diatasi oleh masyarakat. Yang terakhir ada transportasi seperti halnya motor atau mobil. Di sini skornya ada 3, berarti masih sangat dibutuhkan. Dikarenakan memang letak geografis dari Desa Bepajung sendiri yaitu jauh dari jalan raya, sehingga untuk melakukan pekerjaan atau perjalanan masih sangat dibutuhkan sekali seperti mobil dan motor. Demikianlah 4 metode perencanaan pembangunan desa.